Saya Dr. Yahya Zakaria, spesialis anak di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Kalau kita bicara mengenai tersedak, ya, dalam bahasa Inggris ada dua hal yang berbeda. Satu gagging itu kesedak, tapi kemudian tidak ada hambatan saluran napas. Tapi kalau kita berbicara mengenai choking, itu kesedak dan timbul gejala sumbatan saluran napas. Jadi tercekik dari dalam. Choking bergantung pada usia biasanya, ya. Kayak misalnya bayi baru belajar makan, mungkin belajar makan yang lumat, mulai kental dan sebagainya itu, atau belajar buah, ya, itu bisa kesedak buah dan kemudian tertutup jalan nafas itu. Dan itulah choking yang tersedak yang sangat membahayakan. Itu boleh dibilang emergency yang paling top. Itu yang paling cepat menghabiskan nyawa seseorang bayi atau anak. Jadi ini emergency yang harus diketahui oleh setiap orang tua ataupun caregiver, baik babysitter atau pembantu, semua harus tahu masalah ini. Mainan, karena itu pada orang tua dan semua pengasuh, perawat bayi dan anak itu harus selalu mengamankan lingkungan si bayi atau anak itu dari benda-benda kecil yang bisa tertelan dan bisa menyumbat jalan napas. Anak-anak atau bayi itu sangat eksploratif, pengen nyoba, pengen apa-apa. Mungkin juga ada yang kita tahu fase oral, apa-apa masuk mulut. Jadi dia lihat misalnya ada kelereng, bisa masuk mulut. Mungkin dia lihat ada anggur, dipungut, masuk mulut langsung. Kacang, itu bisa semuanya mengganggu saluran nafas. Dalam waktu pendek, kalau sumbatannya itu makin rapet, cepat jadi pucat, bisa kemudian biru, lemes, dan kemudian pingsan dan bisa fatal dalam waktu pendek. Ini yang perlu sekali dicatat oleh semua caregiver, semua yang urusannya dengan bayi dan anak, karena ini bisa kejadian dimanapun, kapanpun, ya. Dan siapapun yang ada di tempat itu harus jadi penolongnya. Penanganannya seperti saya sampaikan tadi, harus orang yang di sekitarnya, karena hitungannya adalah menit. Kalau seorang anak tidak dapat oksigen 4 menit, 8 menit, 10 menit, itu hitungannya makin lama makin terjadi kerusakan, terutama di susunan saraf pusat yang sangat rentan terhadap kekurangan oksigen. Ini organ yang paling vital bagi kita, tapi ini organ juga yang paling rentan terhadap kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen bisa menyebabkan tadi pingsan, kemudian tahap berikutnya bukan hanya pingsan, sampai koma, sampai tidak sadarkan diri, dan akhirnya yang nggak diinginkan tadi. Jangan sampailah itu terjadi. Prinsipnya misalnya kita sedang suapin anak makan, ya, tiba-tiba anak ini tersedak, semacam tercekik, dia kelihatan pucat, gelagapan, ya. Kita harus segera turunkan, rendahkan begini, dan kita tepuk-tepuk punggungnya kurang lebih 5 kali. Kita usahakan sebenarnya adalah kita menekan punggungnya dengan cukup keras, supaya apa? Paru-paru itu kan seperti balon yang pada waktu tersumbat itu ada sumbatan di ujung keluarnya udara dari balon itu. Jadi ketika kita hentakkan gini, kita harapkan itu terlepas sumbatannya. Kita usahakan begini 5 kali, kalau bisa udah lepas, ya sudah selesai. Tapi kalau belum, kita kembalikan dibalik gini, kita tekan lagi di dada bagian bawah dengan tujuan untuk tadi tekanan pada paru-paru
untuk memberi tekanan saluran napas supaya benda yang menyumbat tadi terlepas. Kalau kemudian dia napasnya kembali, udah dapat kita, artinya kita sudah berhasil menyelamatkan si bayi. Sambil lakukan itu, kan tadi kita udah teriak minta tolong. Jadi nunggu ambulans untuk itu. Atau kalau tidak bisa terlalu lama, segera dibawa ke dokter. Karena risikonya adalah otak si bayi ini. Jangan sampai kelamaan kekurangan oksigen. Pada anak yang lebih besar, prinsipnya juga sama. Kurang lebih prinsipnya anak itu harus agak ditunggingin begini. Gini kan anaknya ya. Ini juga sama. Jadi sebenarnya sifatnya itu menekan punggung atau dadanya untuk menekan paru-paru dan mendorong benda itu keluar. Ya, kalau anak udah lebih besar lagi bisa diginiin, ya. Kita kepalkan tangan, ditaruh di daerah perut atas dan dada bawah. Kita tekan gini, ya, untuk mengeluarkan benda tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai choking. Kalau bisa dicegah, kalau sampai kejadian kita jangan ragu untuk menanganinya, karena nasib bayi atau anak itu bergantung pada Bapak Ibu atau pengasuh bayi dan anak Anda. Sekian, terima kasih. Salam sehat.